saya akan mereviewkan materi mengenai manajemen aktiva dan pasiva. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Manajemen aktiva adalah bagaimana caranya bank untuk mengelola dananya, sedangkan manajemen pasiva adalah bagaimana caranya bank untuk mengelola sumber-sumber dananya. Karena dana yang dialokasikan oleh bank adalah dana yang berhasil dihimpun sebagai bagian dari pasiva. Oleh karena itu, pengaturan dari keduanya sangatlah penting dalam aktivitas operasional bank. Tujuan dari manajemen aktiva ini ada dua. Yang pertama, untuk menyusun portofolio aktiva dan pasiva secara maksimal guna menghasilkan keuntungan bagi pemilik bank. Yang kedua, memutuskan model perencanaan keuangan yang sesuai dalam manajemen dana yang bersifat jangka pendek. Penyusunan manajemen aktiva dan pasiva. Yang pertama, manajemen kas. Secara umum, kas adalah aset yang paling tidak produktif dibanding yang lain. Ada 3 yang dilakukan untuk mengelola kas. Yang pertama, mempercepat pemasukan kas. Yang kedua, memperlambat pengeluaran kas. Yang ketiga, memelihara kas yang optimal. 2. Manajemen piutang dagang. Secara umum, perusahaan senang menjual secara tunai, karena itu bisa mempercepat pemasukan kas. Akan tetapi, karena tekanan persaingan yang membuat penjualan secara kredit. Jika penjualan kredit terjadi, maka terjadilah piutang usaha. Yang ketiga, manajemen sumber dana bank. Manajemen sumber dana bank adalah dana yang diperoleh perusahaan untuk pembiayaan kegiatan operasionalnya. Sumber-sumber dana bank itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri, yaitu contohnya pemilik saham, cadangan-cadangan bank, dan laba yang belum dibagikan. Yang kedua, sumber dana yang berasal dari masyarakat luas seperti simpanan tabungan, simpanan giro, simpanan deposito. Pentingnya manajemen aktiva dan pasiva. Yang pertama, meningkatkan biaya operasional. Yang kedua, perubahan struktur dan komposisi aset. Yang ketiga, persaingan yang semakin pesat dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Yang keempat, meningkatkan kebutuhan akan modal. Yang kelima, ketersediaan modal di pasar uang. Yang keenam, meningkatkan penilaian kinerja bank dan pengakuan dari lembaga perbankan sebagai suatu sistem. Pengalokasian dana bank yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan prioritas, yaitu cadangan primer, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan perusahaan. Yang kedua, cadangan sekunder, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga. Yang ketiga, penyaluran kredit, yaitu sebagai pendapatan utama dari bank. Yang keempat, investasi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi manajemen aktiva dan pasiva. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.